Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tsumma alhamdulillah, amma ba'du. Selamat datang di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kami hadir untuk menyajikan informasi, edukasi, dan inspirasi keagamaan bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Podcast kali ini bersama saya Dina Fitrasari dan akan membahas tentang Tahun Baru Hijriah. Sudah hadir bersama saya di sini Bapak Kyai Haji Farmadi SAG MHI selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Mbak Dina? Alhamdulillah baik Bapak. Sehat ya? Ya. Dari kayaknya sudah mulai agak ceria. Oh iya. Karena menandakan Mbak Dina ini gak puasa. Oh iya. Bahasan kali ini Bapak, kita akan membahas tentang Tahun Baru Hijriah. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai bersama bahasan yang akan dipaparkan oleh Bapak Farmadi. Monggo. Baik, terima kasih Mbak Dina. Di saat kita berbicara dengan tahun baru, itu artinya umur kita makin berkurang. Ada yang mengatakan umur kita makin bertambah. Yang semula umur 25, begitu masuk tahun baru, masuk 26. Tapi di satu sisi, di saat kita umur ditargetkan oleh Allah, misalnya dianugerahkan oleh Allah 75 tahun, di saat masuk tahun baru 1447 Hijriah, maka umur kita sudah makin berkurang setahun. Itulah sebabnya Imam Syafi'i itu, ada yang mengatakan Imam Syafi'i, ada yang mengatakan Abu Nawas. Wa umri nakisun fi kulli yawm. Ya Allah, makin hari, tiap hari, nakisun fi kulli yawm. Umur kami makin berkurang ya Allah. Senin sudah tidak ada, masuk Selasa kurang sehari. Nakisun fi kulli yawm. Wa umri nakisun fi kulli yawm. Sementara ya Allah, wa dzambi zaidun kaifahtimal. Sementara dosa-dosa saya ya Allah, makin hari makin bertambah. Entah dosa itu kepada sama manusia, lebih-lebih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbak Dina. Jadi bisa jadi umur kita kalau ditakdirkan oleh Allah 75 tahun misalnya, masuk 1447 Hijriah ini berarti makin kurang setahun. Itu artinya begitu. Di saat kita masuk pada tahun baru, pada tahun baru Hijriah ini, pada dasarnya Mbak Dina, Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah At-Taubah 36. Hitungan bulan itu dalam setahun ada 12 Mbak Dina. Dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 sahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama setahun itu 12 sahran. 12 bulan. Januari, Februari, dan seterusnya. 12 sahran. Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hitungan Rajab, hitungan Muharram, Safar sampai akhir ini biasanya anak-anak kita, anak-anak yang sekarang nyaris tidak hafal Mbak Dina. Hafalnya Januari, Februari, Maret, dan Desember. Jadi 12 sahran fi kitabillah, 12 bulan dalam setahun. Nah, dalam setahun itu, yauma khalaqas samawati wal ard, Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya. Nah, di antara 12 bulan itu Mbak Dina, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 4 bulan itu ada Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, bulan Muharram. Kali ini kita sudah mulai masuk Muharram 1447 Hijriah.
masuk. Maka banyak kejadian-kejadian pada bulan Muharram. Tepatnya khususnya pada bulan tanggal 10 yang dikenal dengan Asyura. Dalam sebuah referensi ini, Mbak Dina, Tanbihul Ghafilin, yang ditulis oleh Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkand, halaman 191. Akan saya baca hadisnya. Salah satu di antaranya kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk berpuasa di bulan Muharram, khususnya tanggal 10, yang dikenal dengan Asyura. Orang kampung kita mengatakan bubur suro. Ya. Kata Rasulullah, man shoma yauma Asyura aminal Muharram. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, kita hitung aja sekarang tanggal 1 sampai tanggal 10. A'tahullahu ta'ala thawaba asrati alafi malakin. Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang berpuasa 10 Muharram itu laksana 10.000 malaikat yang berpuasa. Jadi kalau kita dianugerahi sihah wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka eman kalau kita tidak menunaikan ibadah puasa sunnah, khususnya di Asyura tanggal 10 Muharram. Sama dengan 10.000 malaikat yang berpuasa. Yang kedua, wa man shoma ramadhana wa man shoma yauma Asyura aminal Muharram. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, a'tahullahu ta'ala thawaba asrati alafi hajjin wa mu'tamir. Sama dengan pahala 10.000 orang yang menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, yang ibadah haji dan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Mbak Dina. Orang yang menunaikan ibadah haji itu, lalu hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, balasan yang sesuai bagi mereka, kata Rasulullah Muhammad SAW, hanya satu, surga. Al-hajjul mabrur, barang siapa yang menunaikan ibadah haji, lalu hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa lahu jazaa'un illal jannah, balasan yang sesuai bagi mereka yang menunaikan ibadah haji, yang hajinya diterima oleh Allah hanya satu, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, Mbak Dina sudah daftar haji belum? Belum, Bapak. Belum. Masih dalam perencanaan. Jangan hanya berencana terus. Jadi sekarang ini kita ukur umur kita. Sekarang umur berapa kita. Lalu kalau daftar hari ini, besok hari Senin kita daftar misalnya, itu berangkatnya 36 tahun lagi. Nah, kalau sekarang umurnya 30 misalnya, maka ditambah 36 tahun berarti umur kita berangkat 66. Ya. Itu kalau umur 30. Kalau saat daftar haji umur 50 tahun, ditambah 36, berapa? 86. Nah, maka kalau 86, insya Allah sudah didorong sama kursi roda. Sudah sepuh sekali itu, Bapak. Sudah sepuh, makanya segera daftar. Jadi segera daftar. Ya kalau Mbak Dina beranggapan ya nggak apa-apa kalau gitu saya puasa saja Pak, Asyura ya mau. Jadi itu yang kedua ya Mbak Dina, sama dengan 10.000 orang yang menunaikan ibadah haji, 10.000 orang yang menunaikan ibadah umroh, haji dan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan juga sama dengan 10.000 orang yang mati syahid. Wa asrati alafi syahidin, 10.000 orang yang mati syahid. Subhanallah. Luar biasa kan? Luar biasa. Maka di saat kita dianugerahi sihah wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kita manfaatkan kita untuk berpuasa di bulan Asyura tanggal 10 Muharram. Berikutnya ini yang biasa, yang ketiga ini Mbak Dina, biasanya orang-orang pada 10 Muharram ini yang ketiga, waman masahayadahu ala ra'si yatimin. Barang siapa yang tangan kita mengusap yadahu ala ra'si yatimin, kepala anak yatim.
Jadi tangan kita ini nyun sewu, ini tangan kita. Masahayadahu. Jadi tangan kita ngusap kepala anak yatim. Nah, biasanya kan begini, pada tanggal Asyura 10 Muharram itu biasanya masjid, mushola maupun RT dan RW kadang punya kegiatan suro, ya, acara suro santunan anak yatim. Santunan anak yatim. Maka santunan anak yatim itu jangan, kalau kita ngundang anak yatim jangan hanya sekedar minta tolong kopiahnya dibuka lalu diusap, tidak, ya santuni, belikan kopiah, belikan baju, belikan sarung, ya sesuai kebutuhannya lah, sesuai kebutuhannya. Jadi kalau mereka sudah masahayadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura, pada tanggal 10 Muharram atau mungkin malam 10 Muharram, nggak apa-apa. Malam 10 Muharram, maka pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rafa'allahu taala lahu bikulli sya'ratin darajah. Allah anugerahkan kepada mereka yang ngusap kepala anak yatim itu tiap-tiap satu helai rambut akan mengangkat harkat dan martabat mereka derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Mbak Dina, santuni. Jangan hanya sekedar ngusap saja, santuni. Kan biasa toh di daerah panjenengan, Mbak Dina ada santunan suro anak yatim. Entah itu diadakan di masjid, di mushola maupun di balai RT, balai RW. Yang penting undang anak yatim. Bukan hanya sekedar diundang, bukan hanya sekedar disantuni Mbak Dina, lalu minta didoakan kepada mereka, kepada anak-anak kita si yatim tadi itu, doakan anak, minta didoakan kita kepada anak-anak kita. Doa mereka Mbak Dina, la hijabah, tidak ada penghalang antara bibir mereka anak yatim itu pada tanggal 10 Asyura maupun malam tanggal 10 Asyura, doanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Berikutnya, waman fattara mu'minan, barang siapa yang memberi iftar, takjil, ya. Bukan hanya Ramadan saja takjil itu. Man fattara mu'minan, barang siapa yang memberi iftar, memberi makan, memberi takjil bagi mereka yang berbuka puasa, lailata Asyura, malam 10 kan puasa. Tanggal puasa, lalu kita memberi takjil kepada mereka yang berpuasa tanggal 10 Muharram, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berpuasa, faka'annama aftara indahu jami'a ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam wa asba'a butunahum. Luar biasa. Memberi makan satu orang, takjil mereka yang berpuasa, ya, berpuasa, yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, sama dengan memberi seluruh umat Muhammad makan. Wa asba'a butunahum, sampai kenyang. Itu kalau cuma satu. Kalau kita bawa ke masjid, barangkali husnudzon kita tanggal 10 Muharram itu, sahabat-sahabat kita, muslim-muslimah kita berpuasa, kita bawa ke masjid 10 kotak atau 20 kotak, berapa pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalkulatornya jebol itu. Kalkulatornya jebol. Jadi kalau kita dianugerahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayo kita sebagian rezeki itu kita belikan apalah, biar kita bawa ke masjid, entah nasi bungkus, nasi kotak, apa saja. Jadi sama dengan memberi makan seluruh umat Muhammad, wa asba'a butunahum, sampai kenyang. Lumayan kan? Itu masih dari satu sisi 10 Muharram saja. Lalu apa saja kejadian-kejadian apa saja pada tanggal 10 Muharram itu, pada Asyura itu? Dalam sebuah referensi ini, khalaqallahu ta'ala as-samawati wal aradin yauma Asyura. Pada tanggal 10 Muharram itu juga Mbak Dina, Allah menciptakan langit dan bumi. Pada tanggal 10 Muharram. Jadi tanggal 10 Muharram
Allah menciptakan langit dan bumi. Termasuk juga wa khalaqal jibala yauma asyura. Gunung diciptakan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Jadi banyak keajaiban-keajaiban pada bulan Muharram ini, khususnya di tanggal Asyura. Termasuk wa khalaqal, berikutnya adalah wa khalaqal bahra yauma Asyura. Allah menciptakan laut juga pada tanggal 10 Muharram. Menciptakan laut. Termasuk juga Allah wa khalaqal jannata wa adkhalahul jannah yauma Asyura. Jadi lembar. Wa khalaqa Adama yauma Asyura. Allah menciptakan Nabi Adam itu, Mbak Dina, pada tanggal 10 Muharram. Adam. Termasuk dalam referensi ini Nabiullah Adam itu dikeluarkan oleh Allah dari surga. Allah kan pernah menyampaikan begini dalam Al-Quran. Allah menyampaikan begini dalam Al-Quran. Adam, kata Allah, silahkan engkau bersama istrimu bertempat tinggal di surga. Lalu ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Lalu wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Apa yang ada dalam surga itu, wahai Adam, silahkan kau makan, silahkan kau minum sesukamu bersama istrimu. Tapi ingat, kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali engkau Adam bersama istrinya mendekat hadhihi syajarah, pohon ini. Nah, pohon ini itu Profesor Dr. Ali As-Sobuni Sohfatut Tafasirnya ada dua penafsiran. Pertama syajaratul khuldi dan yang kedua syajaratul karamah. Akibat bujukan rayuan setan, Mbak Dina, yang dilancarkan kepada Nabiullah Adam, Nabiullah Adam bukan hanya sekedar mendekat, melainkan mengambil. Karena mengambil tadi itulah melanggar aturan Allah. Fa'azallahuma syaiton. Digoda oleh setan, akhirnya mengambil. Karena mengambil tadi itu, Nabiullah Adam fa'akhrajahuma mimma kana fi, dikeluarkan dari surga bersama istrinya Ibunda Hawa. Saat keluar Nabiullah Adam bersama Ibunda Hawa itu pisah, Mbak Dina. Antara Adam dan Hawa pisah selama 350 tahun. Coba bayangkan 350 tahun. Sekarang kalau ada jamiah muslimah itu mau ke Wali 5 itu cuma 2 hari ya. Itu biasanya dalam bis itu kalau enggak duduk bareng sama suami dan istrinya, panitia diamuk. Dia 2 hari enggak duduk sama suami, enggak duduk sama istri. Ini 350 tahun. Hingga tangisannya Nabiullah Adam bersama Ibunda Hawa itu diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, duh Gusti, ya Allah, dolamna anfusana, kami dolim pada diri kami, ya Allah. Kau perintahkan pada kami untuk tidak mendekat, melainkan kami mengambilnya, ya Allah. Wa illam taghfir lana, jikalau engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, maka lanakunanna minal khasirin. Ini tangisan yang diabadikan dalam Al-Quran selama 350 tahun. Nah, tepatnya pada tanggal 10 Muharram, dari pisah 350 tahun itu dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah dipertemukan tanggal 10 Muharram dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang Indonesia, Mbak Dina, bagi jamaah kita yang mau berangkat haji, berangkat umroh, titip foto. Yang foto ini ditulisi nama Dina. Karena belum punya jodoh, biar nanti dapat jodoh. Karena pertemuannya Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Adam dan Hawa. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di Jabal Rahmah itu, Mbak Dina, banyak foto. Ada tulisan Dina, ada tulisan apalagi banyak. Ada ditempel gitu ya Bapak? Enggak, dilempar. Dilempar. Ditempel nggak bisa karena gunung.
Maka yang dimaksud itu bukan foto yang dilemparkan di sana, doa yang dimunajatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima taubatnya pada tanggal 10 Muharram. Luar biasa acara Asyura ini. Mbak Dina, selanjutnya dalam referensi ini, pada tanggal 10 Muharram itu Allah Subhanahu wa Ta'ala wa khalaqul jannata wa adkhalahul jannah yauma Asyura. Termasuk Nabiullah Adam dan Hawa itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surga pada tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram dalam referensi ini. Maka amatlah sangat disayangkan saya pribadi dan bagi sahabat-sahabat kita kalau kita dianugerahi sehat oleh Allah, dianugerahi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita nggak berpuasa, kita nggak bersedekah, gitu kan ya, berinfak dan sedekah bagi mereka yang menunaikan ibadah puasa. Ya. Jadi semoga nanti Mbak Dina di saat pada tanggal 10 Muharram itu panjenengan ya pas lagi nggak datang bulan. Jadi bisa puasa, bisa bersedekah gitu Bisa ya bersedekah, Bapak ya. bisa berpuasa, bisa baca Al-Quran ya. Iya. Bisa baca Al-Quran. Intinya yang diperbanyak adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah referensi Nihayatul Zain yang saya baca, halaman 196 itu, kitab ini ditulis oleh ulama Indonesia yang wafatnya di Mekah, Imam Nawawi Banten. Man shoma yauma Asyura minal Muharram, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yukaffirus sanah al-madiyah. Dosa-dosa kita yang setahun yang lampau itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita tidak syirik, selama kita tidak menduakan Allah, selama kita tidak menyamakan Allah dengan yang lain. Yukaffirus sanah al-madiyah, dosa kita setahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, Pak Farmadi, bagaimana saya seorang perempuan pas tanggal 10 Muharram nawaitunya puasa, pengen puasa, tapi ternyata begitu nyampe tanggal 10 Muharram kok jebol. Apa jebol itu ya? Ya halangan. Ya. Kalau bahasa kerennya dapat katanya, ya, haid. Maka apakah kita yang orang perempuan yang lagi haid tidak dapat pahala apa yang disampaikan oleh referensi ini? Ya tetap dapat. Yang penting kan niatnya jelas yang pertama. Yang kedua, selain puasa kan ada ya sedekahnya. Amalan-amalan lain. Amalan-amalan yang lain. Karena memang puasa bagi mereka yang haid tidak boleh. Haram hukumnya bagi orang perempuan yang haid untuk menunaikan ibadah puasa, baik itu puasa Ramadan maupun ibadah sunnah, karena memang dilarang. Tapi karena nawaitunya ingin berpuasa, tetap dapat pahala. Sama halnya dengan orang tadi kan haji, ada istilah haji tadi, orang yang sudah daftar haji, lalu sebelum berangkat haji karena menunggu 36 tahun, daftarnya umur 50 tahun, Allah berkehendak lain, wafat di tengah perjalanan sebelum berangkat, mereka sudah mendapat pahala haji. Cuma tidak menunaikan ibadah haji layaknya orang yang berangkat haji seperti tahun sekarang misalnya. Tidak ada tawaf, tidak ada sa'i, tidak ada wukuf, tidak ada lempar jumroh. Pahalanya sama. Sama mendapat pahala haji. Kenapa? Karena nawaitu. Niat tadi itu, niatnya sudah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji. Urusan ajal terserah Allah. Idza jaa ajaluhum, manakala ajal itu sudah datang, la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Ajal itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Nah, hikmah yang bisa ambil dari pelajaran 10 Muharram ini, pertama, karena puasa kita harus lapar. Kita memahami bagaimana sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang tidak mampu kelaparan.
Maka kita harus berbagi, fattara mu'minan namanya tadi, memberi takjil kepada orang mukmin yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Di sana juga ada berbagi pada anak yatim yang dianugerahi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo berbagi kepada anak yatim. Pahalanya luar biasa, Mbak. Di samping doa-doa yang dimunajatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ditanyakan, Mbak Dina? Ya, jadi ini ya, amalan di bulan Muharram itu terutama tanggal 10 Muharram itu ada puasa, yang dianjurkan untuk puasa, untuk bersedekah kepada anak yatim. Itu amalan-amalan yang baik lah pokoknya. Ya bukan hanya sekedar anak yatim saja, mereka si fakir dan si miskin juga. Cuma spesialis hadis tadi itu ngusap anak yatim yo disantuni. Terus untuk doa, doa yang mujarab itu kira-kira apa Bapak? Doa apa? Doa itu Mbak Dina, antara doa saya dengan Mbak Dina beda. Permohonannya kan Permohonan saya, ya Allah, mudah-mudahan utang segera lunas ya Allah. Mudah-mudahan utang segera lunas ya Allah. Bisa jadi utang, itu doa saya. Tapi doanya Mbak Dina, ya Allah, mudah-mudahan segera dianugerahi rumah ya Allah. Segera dianugerahi rumah misalnya. Beda kan? Beda. Ya Allah, anugerahkan pada kami mobil yang baru ya Allah. Tapi bukan hanya sekedar berdoa saja, ya diiringi dengan usaha. Maka itulah yang dikatakan bekerja sambil berdoa. Berdoa sambil berusaha. Gitu. Ya. Demikian tadi podcast kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Farmadi SAG MHI bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak, kami sampaikan, dan dari saya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.